cerita tentang seorang mahasiswa yaitu Ray. Ray ini salah satu teman gue dan dia banyak menghabiskan waktu depan cermin gitu, melihat penampilannya, merapikan penampilannya karena merasa tidak percaya diri akan semua hal itu. Dan ujung-ujungnya dia malah overthinking gara-gara itu. Dan lebih parahnya, dia merasa putus asa akan semua itu. Oleh karenanya, Ray pun pergi mencoba untuk menceritakan semua masalahnya kepada temannya, yaitu Reja. Reja ini salah satu teman Ray dan dia cukup aktif di kelas dan Ray rasa Reja bisa dipercaya. Nah, Ray menceritakan mengenai masalah yang dia alami, di mana dia merasa tidak percaya diri mengenai penampilannya dan bahkan dia memikirkan mengenai bagian-bagian dari tubuhnya. Namun Reja pun tidak bisa memberikan banyak saran kepada Ray dan dia hanya menyarankan untuk Ray bertemu dengan psikolog yang dia kenal, dan Reja memberikan nomor telepon psikolog yang dia kenal. Psikolog tersebut bernama Mas Yoto. Mas Yoto ini psikolog muda kenalannya Reza. Mana Reza bilang dia cukup asik untuk diajak curhat dan ngomongin hal-hal yang memang sedang masif di kalangan anak-anak muda. Singkat cerita, Ray pun datang menemui Mas Yoto untuk melakukan konseling. Mas Yoto pun menyambutnya dengan hangat. Ray pun dipersilakan duduk dan Ray pun menaruh handphonenya. Di sini Ray banyak bercerita kepada Mas Yoto mengenai hal-hal yang dia alami, dan Mas Yoto pun mendengarkan dengan seksama apa yang sedang dialami Ray. Namun di sela-sela Ray sedang bercerita, Mas Yoto tiba-tiba mengambil kartu, di mana itu adalah alat tes psikologi, dan di sini Mas Yoto membagikan 4 kartu kepada Ray dan Ray disuruh untuk memilih salah satunya. Di sini Ray memilih kartu yang gambarnya dresser. Nah, Mas Yoto pun di sini langsung menjelaskan kepada Ray apa yang sedang dia alami dan apa yang sedang dia rasakan. Mas Yoto ini bilang kalau Ray ini terkena gangguan kepribadian ganda atau bipolar, dan hal ini diperjelas dengan apa yang dia lihat dari kartu tersebut. Nah, itu pun memukul perasaan Ray, dan dari sinilah Mas Yoto makin melakukan banyak diagnosa yang sebenarnya tidak berkaitan dengan apa yang sedang Ray rasakan. Namun mengenal hal tersebut, Ray pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan dan diagnosa yang diberikan oleh Mas Yoto kepadanya. Nah, di sini Reza sedang sendiri dan tiba-tiba dihampiri oleh Mas Yoto. Mereka di sini berbincang-bincang mengenai hal-hal yang dialami oleh Ray, dan di sini sebagai seorang psikolog seharusnya Mas Yoto bisa menjaga kerahasiaan dari kliennya. Namun Mas Yoto ini malah melakukan hal yang sebaliknya. Ray yang mendengar hasil dari konseling dan diagnosa yang diberikan oleh Mas Yoto kepadanya, dia pun langsung pergi mencari Vigil, dan di sini Ray menceritakan banyak hal mengenai hasil konselingnya kepada Vigil yang dirasa sedikit aneh dan tidak berkaitan dengan apa yang dia rasakan. Vigil pun memberikan pernyataan bahwasannya hal itu agak janggal gitu, perlu untuk ditelusuri lebih jauh, dan Ray pun merasakannya juga. Dan di sini Ray dan Vigil pun bersepakat bahwasannya kita sepertinya perlu untuk mengkonsultasikan hal ini kepada orang yang lebih ahli. Vigil dan Ray pun pergi menemui salah satu dosennya untuk menceritakan hal yang janggal yang dialami oleh Ray ketika melakukan konseling. Dosennya ini namanya Pak Paza. Pak Paza ini salah satu dosen psikologi yang mengajar di universitasnya. Vigil dan Ray pun disambut hangat oleh Pak Paza, dan Vigil di sini menceritakan tentang apa yang dialami oleh Ray. Dan di sini ketika Pak Paza mendengarkan apa yang disampaikan oleh Vigil, tentunya Pak Paza mengingatkan dan menanyakan beberapa hal. Ray pun menjelaskan banyak hal mengenai psikolog yang menangani masalahnya, dan di situ Ray menceritakan lebih detail
tentang kejanggalan-kejanggalan yang dialami. Papaza pun mendengarkannya dengan seksama. Mendengar cerita dari Ray, Papaza pun bisa mengira bahwasannya apa yang dialami Ray ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh psikolog tersebut. Oleh karenanya, Papaza mengira bahwasanya Ray ini cenderung mendekati gejala-gejala gangguan dismorfik tubuh, bukan gangguan bipolar. Di sisi lain, Reja bertemu dengan temannya yaitu Dharma. Dia menceritakan tentang apa yang dialami oleh Ray ketika konseling berdasarkan informasi yang dia dapat dari Mas Yoto. Dan Dharma pun mendengar hal ini merasa terheran-heran mengenai hal yang dialami oleh Ray karena dirasa ada yang janggal. Mas Yoto seperti biasa melakukan konseling bahkan terapi menggunakan kartunya bersama klien. Dan tiba-tiba dia kedatangan tamu, yaitu Ray, Vigil, dan juga Faza. Mereka disambut dengan hangat, namun Mas Yoto pun berpikir dan terheran-heran ada apa sebenarnya mereka semua datang. Setelah dipersilakan duduk, Papaza pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya untuk datang menemui Mas Yoto bersama Vigil dan Ray. Papaza menjelaskan kepada Mas Yoto ada beberapa kejanggalan dalam terapi dan konseling yang dilakukan Mas Yoto kepada Ray. Karena gejala-gejala yang dialami oleh Ray cenderung kepada gangguan dismorfik tubuh dibandingkan gangguan bipolar. Oleh karenanya, Papaza pun mengingatkan pentingnya untuk melakukan terapi dan konseling secara benar menurut buku panduan kode etik psikologi. Karena itu, Papaza menjelaskan beberapa bab penting mengenai konseling dan terapi. Namun di sini Mas Yoto tidak terima akan semua hal itu dan Papaza pun melemparkan buku panduan psikologi agar dibaca olehnya. Papaza pun mengingatkan kepada Mas Yoto bahwa penting sebagai psikolog untuk mematuhi kode etik psikologi karena jikalau melanggar itu akan berurusan dengan ranah hukum. Dan di sini pun Ray dan Papaza menyudahi konseling yang dilakukan dengan Mas Yoto. Dari cerita ini kita belajar bahwa sebagai seorang psikolog penting sekali untuk memahami buku panduan kode etik psikologi dalam melakukan praktiknya, entah itu konseling ataupun terapi. Jangan sampai hal seperti ini terulang untuk kedua kalinya. Sekian cerita dari kelompok kami, terima kasih.